Kita kehadiran Evan Wijaya. Apa kabar, Van? Evan, terima kasih sudah hadir. Sekarang ini Evan lagi kerja sama gue. Kalau teman-teman udah lihat di sosmed kemarin post official teaser poster Jatuh Cinta seperti di film-film. Disingkatnya apa sekarang? Just a Dev. Okay. Terus juga Evan sempat bikin logonya gue tuh H Corp sama Imaginary yang bikin Evan juga. Lo kalau untuk logo, lo butuh waktu berapa lama itu selalu mendapatkan briefing dari klien lah kita bilangnya dari klien. Lo butuh waktu berapa lama untuk lo research, kemudian menemukan filosofi di balik itu dan kemudian lo desain terus lo presentasi ke klien. Ideally kalau lagi nggak running project yang banyak itu ya mungkin sekitar 2-3 minggu itu untuk nyiapin dari nol. Berarti lu gak menyesal ya dengan pilihan graphic designer lu dan akhirnya sekarang udah masuk ke industri film gitu kan. Poster series sama poster film ada bedanya gak menurut lu, Van? Secara pengerjaan sih gak terlalu beda, cuma mungkin pressure-nya yang paling beda sih. Kayak gimana pressure-nya? Kalau poster film itu kayak seolah ada tanggung jawab untuk ini bisa ngebantu ngejual filmnya gitu loh. Sedangkan kalau series itu karena kayak dia nggak berpatokan dengan jumlah penonton, akhirnya itu kayak less pressure di situ. Iya, apalagi poster film itu dipampang di bioskop ya. Betul. Sekarang ya. Dan kayak harus bersaing sama yang lain-lain kan. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 131. Angka bagus, Dip. Kita kehadiran sosok di belakang layar dari beberapa poster, logo-logo art di beberapa film. Ini orang tinggalnya di Semarang, Mas. Jauh loh. Diimport langsung. Pas lagi main ke Jakarta langsung ditarik jadi mampir. Tamu ya. Ternyata jodoh. Kita kehadiran Evan Wijaya. Apa kabar, Van? Evan, terima kasih sudah hadir. Sama terima kasih sudah diundang. Gitu. Kita tuh ngobrol santai aja. Gue yang deg-degan kok mau ngobrol sama lu. Saja. Van, apa kabar? Evan tuh udah lagi rising star, Mas. Lagi mulai banyak proyeknya. Gue udah mendengar kok nama dia. Sekarang ini Evan lagi kerja sama gue. Kalau teman-teman udah lihat di sosmed kemarin post official teaser poster Jatuh Cinta seperti di film-film. Disingkatnya apa sekarang? Just a Dev. Terus juga Evan sempat bikin logonya gue tuh H Corp sama Imaginary yang bikin Evan juga. Keren, gue udah lihat logonya Imaginary ada kuning-kuningnya kan. Betul. Coming soon yang akan lagi dibikin sama Evan adalah poster film agak lain. Oke. Ini cuma dari Imaginary ya jobnya. Itu baru dari gue. Belum dari yang lain ya. Banyak. Mungkin yang teman-teman pernah lihat mungkin kalau gue jadi gue yang cerita ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Salah satunya kan poster tuh Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Benar dong. Kalau salah bilang ya. Kita cut kalau salah. Kita cut ulang lagi. Gara-gara warisan. Gue pertama kali kalau poster tuh pas Ernest gara-gara warisan. Gara-gara warisan. Terus ada salah satu yang gue ingat adalah logo yang dia bikin buat Sri Asih. Itu logo Evan. Sama yang gue tuh waktu itu udah feeling Evan. Ternyata gue tanya adalah pernak-pernik di film Ali ya. Ali dan Other Queens, betul. Pernak-pernik yang ada di kamarnya Ali. Bener gak sih waktu itu? Di rumahnya Ali, di apartemen. Ya. Jadi itu ngurusin sampai segitu, bukan cuma poster. Evan yang bikin itu. Oke. Jadi kita akan ngobrol ya kurang lebih 2 jam lah, Van. Boleh. Gak lah, Van. Jadi kita mau nanya, Evan itu kuliah sebenarnya di Jakarta. Bener ya? Di PH kan? Betul, di UPH. Pertanyaan pertama, lu udah kuliah, lu orang Semarang, kuliah di Jakarta. Kenapa sekarang milih balik lagi ke Semarang, Van? Gak di Jakarta aja? Karena sebenarnya karena pandemi sih. Waktu pandemi akhirnya memutuskan untuk ya udahlah pulang ke Semarang gitu. Lebih aman kan dan juga menghemat cost living juga gitu hidup sama orang tua. Iya. Tadinya ngekos kan berarti lu ya? Waktu kuliah. Waktu kuliah dan kerja. Lu udah sempat kerja ya? Di Karawaci ya? Kerjanya di Jakarta. Jadi kerjaan waktu itu Jakarta apa, Van? Kerja di desain studio, namanya Thinking Room di Jakarta. Itu emang spesialisnya di branding dan graphic design gitu sih. Oke. Ini yang pertama, poster film pertama itu kan seingat gue Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, benar? Iya betul. Gimana perjalanan lu sampai ketemu entah Gina atau Papa Ros untuk akhirnya lu yang bikin poster itu, Van, dulu, Van? Lumayan jauh ya perjalanannya ya. Mungkin kalau boleh cerita emang dari dulu tuh tertarik
buat masuk ke film sih, cuma emang nggak tahu caranya gimana kan. Jadi ya waktu habis lulus memang ya udah kerja dulu di desain studio gitu, emang kerjaan graphic design biasa. Tapi akhirnya setelah hampir 3 tahun kok masih penasaran terus ngulik, pingin coba untuk masuk ke industri film dan ternyata sangat susah gitu. Kalau nggak punya temen atau orang dalam gitu susah banget gitu. Sampai suatu ketika gue kenalan sama Ben Spiakto. Dia yang punya Samara. Ya. Waktu itu gue ditarik setelah selesai kerja di Thinking Room, sebelumnya gue ditarik jadi creative director di Samara waktu itu. Terus tapi gue sebenarnya awalnya agak bilang sebenarnya nggak tertarik di event nih. Terus tapi dia mention kalau dia bisa juga kenalin ke industri film karena dia juga ikut di base kan di entertainment gitu. Nah dari situ akhirnya coba tuh dikenalin sama Mbak Gina. Nah, untungnya karena ini kan masih baru ya, belum punya portfolio sama sekali gitu. Mbak Gina, Mas Sigit, Mbak Ame gitu percaya gitu. Ya udahlah, akhirnya kejadian. Van, apa yang bikin lu tertarik dengan dunia film sih? Apa ya? Mungkin world buildingnya kali ya, kayak world building, kayak mau membangun dunia yang beda aja gitu, yang baru, yang gak jarang kita temuin di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak semacam escapism gitu sih. Dari kapan, dari umur berapa kamu punya ketertarikan? Gue tuh pengen deh berkarya di industri film kayak gitu. Mungkin waktu dari kecil sebenarnya udah ada inkling untuk kesana gitu. Tapi kayak masih belum kepikiran kalau emang ternyata profesi itu bisa dijalani sebenarnya. Kalau waktu kecil karena gue sukanya nonton film-film kayak fiction, fantasy segala macam gitu dari waktu TK gitu ya. Jadi dari dulu emang suka kayak bikin peta harta karun. Apa terus film favorit lu Mal? Van, kalau yang kayak gitu Van? Apa ya? Banyak sih tapi salah satunya sebut apa? Gue sangat suka soal film harta karun. Mirip nih. Apa? Salah satunya apa? Kalau dulu waktu kecil banget sih nonton kayak Peter Pan gitu. Makanya gue sempat bikin kayak ada tangannya Captain Hook gitu. Gue bikin itunya, terus kayak bikin peti harta karun, peta harta karun, dikasih teh, kopi, dicelupin gitu. Jadi yang apa? Terus semenjak itu suka lihat-lihat film seperti itu sampai gue ketemu dengan Harry Potter. Nah, gue suka banget di sana kan banyak sekali tuh properti-propertinya kan kayak peta, koran segala macam. Nah dari situ mulai tertarik. Lu kan berarti ini udah akhirnya sudah terjun lah ya Mas ya ke dunia film. Sementara lu sempat kerja waktu di Thinking Studio kan berarti Thinking Room itu kan lu bikin buat brand. Dengan lu masuk ke film gini yang kalau ada brand minta tetap lu kerjain apa enggak, gue mau fokus di film aja lah? Tetap kerjain sih. Tetap lah ya. Tetap ya. Jadi masih bisa berjalan seiring sejalan ya. Iya betul. Nah, gue pengen nanya itu adalah waktu lu pertama kali dapat project dari Bagina, itu lu pitching ke dia atau ceritanya seperti apa sampai akhirnya Bagina mempercayakan lu ngerjain posternya. Jadi waktu itu diketemuin bareng kan sama Mas Ben, sama Bagina, sama timnya gitu, tim anak kreator. Terus ya karena saya bukan siapa-siapa ya, nggak punya background film sama sekali, kayak ini orang siapa gitu. Akhirnya emang waktu itu gue udah nyiapin deck gitu sih. Lu udah siapin senjata ya? Udah siapin senjata. Dia udah siap, dia materi presentasi. Mau nge-pitching nih, Umur berapa Van waktu itu Van? 2020 awal. Gak umurnya, lu berapa? 20. Sekarang tuh berarti umur 25. Masih muda banget ya. 25 udah nge-pitching Gina Esnur loh. Terus apa Van? Waktu itu gimana Van? Jadi di decknya ya gue tunjukin aja kayak sebenarnya ada desain yang pernah gue bikin sama sebenarnya gue ada mimpi nih untuk bikin visual-visual yang mungkin lumayan berbeda dari visual yang biasa ditemukan di Indonesia gitu. Nah dari situ hatinya Gina Esnur tersentuh pasti lihat itu. Iya kan, langsung dipercaya. Mungkin ya. He's the one kayak gitu. Iya. Tapi waktu itu lu belum tahu bahkan mau ada project cinta pertama, kedua dan ketiga dong berarti ya? Belum tahu. Kalau udah tahu mungkin dia udah bikin mock-up tuh Mas. Makanya. Belum tahu. Tapi habis meeting itu langsung lu diminta gitu. Iya. Waktu itu langsung dia langsung boleh deh. Love at first sight langsung. Gak ada pitching dia. Jatuh cinta udah langsung. Tersentuh hatinya tuh. Cinta pertama ya. Iya betul. Lu takut akan ini gak sih Van? Ini bukan di kita kok teman, tapi pasti pernah denger lah. Orang nge-pitching, kadang kalau udah terlalu niat tuh pitchingnya udah bawa idenya yang mau dibawa. Misalnya lu udah tahu deh filmnya apa, posternya kayak gini, akhirnya nggak jadi pakai lu, tapi idenya tetap dipakai. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Untungnya belum pernah sih. Untungnya belum pernah. Tapi lu selalu siap nggak dengan kondisi kayak gitu? Kadang-kadang mungkin banget kan terjadi yang sorry nih ternyata kita nggak deal angkanya dengan alasan apa, tapi ternyata dia mirip-mirip lah. Sekarang udah
mempersiapkan itu karena semakin lama ketika kita kerja sama banyak orang tuh kayak banyak hal yang nggak bisa diantisipasi kan. Betul. Jadi kayak semakin kebal sih akan realita-realita yang nggak sesuai harapan gitu. Lu siapinnya kayak gimana? Antisipasi lu kayak gimana, Van? Ikhlas aja udah. Mikir yang terburuknya apa sih yang bakal terjadi gitu sih. Kayak, makanya kadang kalau misal ditanya sama teman lagi ngerjain film apa, gue agak enggan nyebutin, takutnya kalau ntar gak kejadian gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi kok yang sama gue jadi Van. Kan udah foto shoot Nah kita. gini, gue boleh nanya dulu ke Dipa. Ada kaitannya sama kamu juga nih, Van. Dip, lu tahu Evan dari mana? Evan sampai akhirnya lu percaya gua yang punya project Imaginary lu waktu pertama kali ide Evan tuh kan gue buat logo H-Corp. Nah itu pertama kali buat logo kita mau bikin sama siapa? Gue nyari Ernest dapat si Gina lagi sama Evan buat bikin poster Cinta Pertama Kedua dan Ketiga. Pada saat itu jujur gue waktu itu belum, karena baru dari poster gue belum kebayang apa-apa. Tapi gue lihat dari kalau nggak salah Instagram lu deh. Lu kalau lihat Instagram dia artsy-nya sangat kelihatan banget. Di situ gue lihat menarik nih. Dengan umur masih berarti umur segitu masih dua. Karena gue di tahun yang sama Cinta Pertama Kedua dan Ketiga mungkin 25 26 umur lu masih gitu kan. Ini gue paling seneng kerja sama anak-anak muda yang masih baru nih, kayaknya idenya lebih fresh kan. Yuk kita coba. Udah coba dan akhirnya ketemu H-Corp. Gue ingat logo H-Corp dia bawain filosofinya tuh banyak banget kan, dari yang ketawa hahaha apalah dari negara mana Yunani kalau nggak salah bawa cerita itu yang gue nya nggak kepikiran. Nah tuh gitu kan logo H-Corp tuh manjang ke atas itu emang terus cocok lah ya, makin besar rezeki makin banyak dan memang growth itu. Jadi memang dari situ terus gue pikir ya kenapa nggak kita lanjutin ke kita bikin poster juga. Nah makanya kita mulai dari jatuh cinta seperti di film-film. Van, lu butuh waktu berapa lama? Kita ngomong logo dulu ya, nanti baru nanti yang poster film. Lu kalau untuk logo, lu butuh waktu berapa lama itu selalu mendapatkan briefing dari klien lah kita bilangnya dari klien. Lu butuh waktu berapa lama untuk lu research, kemudian menemukan filosofi di balik itu dan kemudian lu desain terus lu presentasi ke klien. Ideally kalau lagi nggak running project yang banyak gitu ya, mungkin sekitar 2-3 minggu itu untuk nyiapin dari nol sampai itu udah mulai dari research, cari inspirasi apalah ya sampai jadi kurang lebih seperti itu. Apa biasanya inspirasi lu kalau lagi gitu lu ngapain Van? Nyari browsingnya ngapain sih Van? Orang tuh kalau nyari logo balik lagi ke objektifnya sih sebenarnya. Kita kan pelajarin dulu kan dari brand itu apa yang mau dicapai gitu. Misalnya udah punya logo sebelumnya, apa yang bikin logo itu nggak works, apa yang bikin logo itu pengen diubah gitu, dan mau diubahnya ke arah mana, ada tujuan-tujuan atau visi misi tertentu yang baru atau enggak gitu. Kemudian dari situ jadi landasan untuk akhirnya ditarik lagi, dan biasanya juga nariknya macam-macam kayak dari namanya misalnya atau dari sifat perusahaannya itu bisa direset jauh gitu sih. Bikin logo mau bikin poster lebih susah mana Pak? Poster. Kenapa? Tetap lebih poster. Kenapa lebih susah poster? Karena mungkin di titik ini gue masih belum terbiasa sih, masih mencari formula yang kira-kira tuh tepat untuk masing-masing poster tuh kayak gimana gitu. Sedangkan kalau logo branding itu udah gue dapatkan dari ketika kuliah, jadinya udah semakin terbiasa. Iya memang kadang gue sih nggak bilang mana lebih baik lagi ya. Tapi poster tuh juga sama lah, logo kan juga mencerminkan perusahaannya kan jadi seperti apa. Kalau poster tuh kan gimana orang melihat poster itu harus tahu ini film ini tentang apa. Ya kan? Itu dan dalam hitungan detik. Lu tahu gitu ya kan, nggak mungkin film horor ininya fun ya. Gambarnya fun itu kan pasti juga susah. Harus nyari gimana caranya. Lu butuh waktu berapa lama untuk desain poster? Beda-beda juga sih itu waktunya. Tapi kurang lebih kalau untuk munculin first draft kurang lebih sama sih 2-3 minggu ideally ya. Nah kalau untuk poster itu revisi berapa kali sih? Lu pernah ngalamin berapa revisi yang paling banyak berapa kali? Aduh, berapa kali ya? Mungkin 10-an kali ada kali ya. Tapi lu gak pernah batasin ya? Pokoknya untuk maksimal cuma berapa kali kalau untuk poster film nggak seperti itu ya? Karena masih baru ya, jadi masih tahu diri ya. Tahu diri lah ini siapa sih gitu. 10 kali lu revisi nih. Nah gue revisi nggak banyak kok. Semoga ya. Amin. Karena menurut gue tuh revisi kalau poster ya lebih ke minor-minor, yang penting dari awal kita Evan tuh kan biasanya udah bikin draftnya dulu, layoutnya kan seperti kalau dari situ lu udah sepakatin harusnya nggak lama, kecuali memang sebenarnya dari awal lu juga udah nggak serak tapi lu yayain aja gitu. Itu kadang-kadang yang membuat
kok jadi ternyata nggak ini, nah harus jadi kadang-kadang harus ulang lagi dari awal. Van, lu kan tinggal di Semarang. Kalau lu presentasi poster ke klien, kita ke PH itu, lu online aja atau lu datang ke Jakarta untuk presentasi? Online sih, bahkan kebanyakan agak susah cari waktu untuk kayak present langsung gitu. Biasanya kalau gue branding, gue minta waktu untuk kayak sama yang punya brandnya ownernya untuk present langsung kan dijelasin. Tapi kalau poster kayaknya susah cari waktunya, akhirnya yaudah cuma kirim PDF gitu sih. Nanti baru mereka ngasih notes, ngasih apa. Kalau perlu diteleponi mereka telepon kamu. Iya betul. Kalau dalam kasus Ali ya, itu kan lu urusannya props ke syuting kan ya. Sementara kemarin syutingnya, tapi props lu tuh syuting yang di sini ya, bukan di sana ya. Nah lu tuh ikut ke lokasi syuting pada saat syuting juga berarti? Iya betul. Itu kan memang itu malah sebenarnya kerjaan bisa online pertama sih. Nggak bisa. Itu sebelum pandemi. 2019 akhir. Oke. Nah 2019 akhir sama 2020 awal ikut syuting di Jakarta sih waktu itu di studio Toha. Iya, buat bikin apartemen waktu itu ya. Buat bikin apartemen yang seolah-olah di New York. Iya. Iya kalau kerjaan itu kayaknya nggak bisa di online ini, harus datang kalau itu. Apa bedanya Van dari semua ini, dari sekerja sebagai poster, kerja sama tim art, yang lu kalau ada kerjaan yang di timeline yang sama, lu biasanya lebih milih yang mana Van? Di timeline yang sama ya? Iya. Sebenarnya dua-duanya suka sih, karena punya keunikan dan kesenangan yang beda-beda gitu kan. Jadi satu mungkin tergantung dari jenis filmnya. Kalau misalnya kayak period film gitu, mungkin gue akan condong untuk pilih yang bikin graphic props. Tapi kalau untuk yang contemporary segala macam mungkin lebih ke poster kali ya. Evan belum ngerjain poster horor nih. Belum pernah. Ada nggak keinginan untuk ngerjain? Ada sih, penasaran kayak bakal jadi gimana sih kalau bikin poster. Yang Gadis Kretek udah boleh di spill dong ya? Boleh, karena udah diposting. Kalau Gadis Kretek kan bukan, lu Ernel bukan poster ya Van ya? Poster apa itu? Gadis Kretek tuh poster juga, tapi itu poster untuk yang project reveal aja, yang waktu di announce projectnya apa sama ya, yang merah putih, yang ada merah putihnya. Iya, merah sama sepia gitu. Iya, nanti akan di highlight tuh ada footage di sini ntar. Tapi selain itu juga bikin graphic propsnya, karena kebetulan kan emang dunia Gadis Kretek ini ceritanya tentang si Dasyah, nama tokoh utamanya yang ada di industri kretek kan. Sehingga di sana tuh dia menemuin banyak banget brand-brand kretek, dan di situ kan butuh packaging jadul. Jadi itu kamu yang bikin. Iya, packaging rokok jadul, terus ada koran, flyer segala macam poster yang di tahun 60-an gitu, dan itu gue suka banget tuh bikin ephemera, perintilan yang tahun-tahun segitu gitu. Iya. Ini kan kesukaan lo akan desain kan, berarti sebenarnya kan nggak mungkin datang tiba-tiba ya. Iya. Kalau kita balik ke masa kecil, lu tuh emang udah pengen jadi desainer tuh dari kecil apa gimana Van? Lu seneng gambar gitu nggak Pak? Iya, gue suka gambar. Pakai tangan berarti ya? Lu bisa gambar pakai tangan. Dari umur berapa lu mulai? Nggak inget umur berapa sih, cuma mama gue selalu bilang kalau kemana-mana dia akan selalu bawa kertas dan bolpen di tasnya gitu, karena gue akan selalu minta untuk gitu. gambar. Ada yang menginspirasi lu, tapi pokoknya dari kecil udah ada interesting dalam hal menggambar seperti itu. Iya, mungkin karena suka ngelihat film-film Disney, Pixar juga kali ya waktu dulu ya. Iya. Umur berapa lu bahwa udah bisa meyakinkan diri bahwa gue harus kuliah graphic design? Kayaknya waktu SMA sih. SMA kan SMP belum. sekali. SMP belum, malah lu belum, masih setengah-setengah. Gue masih belum tahu tuh sebenarnya desainer grafis itu apa gitu waktu itu. Jadi SMA udah mulai lebih. SMA juga masih belum tahu sih, tapi kayak udah kira-kira tahu lah arahin kemana gitu. Dan lu memilih ke Jakarta akhirnya. Iya. Orang tua lu langsung, kan nggak semua orang tua kadang-kadang kasih, kamu kuliahnya dokter aja, kuliahnya teknik aja. Iya. Sebenarnya hampir seluruh guru SMA pada bilang kenapa sih nggak kedokteran aja gitu. Padahal mereka udah lihat lu rajin gambar dong pasti. Kayaknya sih harusnya ya. Kan? Nilai gambar lu dari SD sampai SMA bagus kan pasti? Sebenarnya nggak ada pelajaran yang spesifik gambar gitu sih waktu dulu. Kesenian nggak ada ya. Gue adanya cuma SD sih, masih SMP SMA nggak ada sih. Sama namanya zaman gue udah beda memang. Dulu kan di zaman gue masih ada nilai menggambar. Zaman gue juga ada kan? Ada masih nilai bagian, tapi SD ya? doang. SMP nggak ada. Zaman lu nggak ada ya? Nggak ada ya, udah nggak ada yang spesifik gambar gitu sih. Nggak ada lagi. Itu tuh gambar tuh bener-bener lu waktu kecil tuh nggak pernah belajar les gambar gitu nggak ya? Oh pernah dilesin, tapi kayaknya waktu ngeles juga kayak ngeles lebih pintar dari lebih pintar ya. Kayaknya lebih pintar. Enggak, karena ada orang-orang yang memang dikasih gift-nya
emang lu bisa gambar langsung. Gue mau les 2 tahun juga kayaknya gak akan bisa gambar ya. Sebenarnya kalau dibilang ilustrasi yang pure gitu, gue juga nggak terlalu ahli. Tapi kayak at least bisa lah untuk gambar yang muka orang gitu lah, presisi gitu. Kan Van, muka orang mana muka, mana hidung, bisa mana mulut gitu. Itu paling basic lah. Enggak basic sih. Susah itu. Oh, oke. Bokap nyokap tapi emang turunan ada seninya nggak Van? Bisa gambar gitu nggak? Enggak deh, nggak ada. Ada lu nggak juga Van? Ada gue juga nggak. Jadi di keluarga lu yang seni, ya dulu seniman lah gitu. Cuma lu aja dong ya. Tapi kayaknya kakak atau saudaranya dari papa mama ada yang bisa. Tapi nggak ingat siapa. Tapi kayaknya ada yang bisa. Gambar biasanya kalau nggak di atas Mas. Ya, di nenek kakek gitu. Iya. Mungkin ada garis jauh di atas tuh biasanya gitu. Iya. Cuman emang lu yang harus cari tahu. Iya benar. Iya. Berarti lu nggak menyesal ya dengan pilihan grafik designer lu dan akhirnya sekarang udah masuk ke industri film gitu kan? Iya, nggak menyesal. Jadi sekarang itu boleh dibilang setiap bulan lu pasti ada tawaran dong misalnya dari para produser film untuk ngedesain film poster gitu loh. Setiap bulan grafis. Sih belum ya. Mungkin kalau ada yang mau kontak saya. Nah ini sekalian iklan. Tuh. Kalau beberapa desainer poster kan udah mulai tim kerjanya kan. Iya. Lu kan masih sendiri, masih di lu ya? Apa lu udah ada tim? Sebagian ada yang gue delegasiin sih kalau misalnya lagi butuh. Biasanya kalau delegasi yang didelegasiin bagian apanya Van? Biasa gue akan hire mereka yang punya skill beda dari gue gitu. Misalnya ada yang retoucher gitu. Mereka udah spesifik kan kayak udah butuh jam terbang tinggi juga untuk ngerjain retouch skin orang. Itu biasa gue akan tarik mereka untuk bantuin retouch. Kayak lu tarik itu juga anak-anak dari Semarang juga? Enggak sih, cari online aja. Online kadang aja. ada rekomendasi nggak siapa gitu. Terus kayak gue lihat portfolionya cocok. Iya. Lu kan sekarang handle bukan cuma film, series juga nih. Yang gue lihat terakhir kan The Sexy Doctor Is Mine sama Call My Agent ya, 2 itu lu kan? Iya betul. Bedanya apa Van? Poster series sama poster film ada bedanya nggak menurut lu Van? Secara pengerjaan sih nggak terlalu beda, cuma mungkin pressure-nya yang paling beda sih. Kayak gimana pressure-nya? Kalau poster film itu kayak seolah ada tanggung jawab untuk ini bisa ngebantu ngejual filmnya gitu loh. Sedangkan kalau series itu karena kayak dia nggak berpatokan dengan jumlah penonton, akhirnya itu kayak less pressure di situ. Iya apalagi poster film itu dipampang di bioskop ya. Betul. Sekarang ya. Dan kayak harus bersaing sama yang lain-lain kan buat menarik. Tapi orang. dengan ada perbedaan pressure seperti itu, lu ngerjainnya tetap enjoy, tetap bisa lu kasih treatmentnya sama aja atau malah mungkin karena nggak ada pressure malah lu lebih ini ngerjainnya malah lebih full force atau misalkan yang karena ada pressure di sana yang cukup tinggi ya lu benar-benar fokusnya itu lebih besar kayak gitu. Sama aja sih. Sama aja sih. Karena emang briefnya pun juga biasanya mirip-mirip juga kan dan secara pengerjaan juga sama gitu. Jadi sama aja. Tetap foto session dulu. Iya. Kecuali dia mau ngedesain nggak pakai foto session, kirim foto aja sini. Mungkin jadi lebih mudah buat Evan. Iya. Setelah dapat poster desainer poster, kalau di film apa yang lu merasa ini yang berhubungan sama desain ya? Yeah. Yang lu belum kesampaian dan gue kayaknya pengen deh, siapa tahu dia pengen jadi art director misal gitu. Itu masih mungkin tuh arahnya ke sana soalnya Van. Mau fulfill apa lagi yang pengen lu fulfill, yang pengen lu kerja? Iya, sebenarnya itu benar sih. Karena art director. Art director production design tuh dulu sempat kepikiran bahkan pingin kuliah itu. Tapi kemarin setelah ikut syuting bareng Pak Eros kan, terus kayak ngeliat wah gila banget kerjanya Pak Eros, keren banget gitu, kayak aduh kayaknya nggak bisa deh sampai segitunya gitu. Kayak butuh waktu lagi untuk hone the skill dari bawah sampai ke tahap itu kan. Jadi kayak mungkin someday tapi nggak tahu akan terlaksana atau enggak gitu. Saat ini sih belum. Atau biasanya dimulai dengan magang atau ini quote unquote magang lah sebutannya kan. Barang dulu deh gue sama bahkan sekelas Ernest aja karena suka gue pengen bikin action, gue kayaknya akan magang dulu dari ini biar belajar kan. Iya benar. Masih mungkin banget lah dengan umur Evan lu, siapa tahu nanti jadi art director. Kalau gue lihat arahnya ke sana sih Dip. Kan? Arahnya ke sana mungkin banget. Iya. Karena memang di Indonesia kan salah satu yang dibutuhkan tuh kru film kan. Kru film kan
Iya. Sekarang produksi lagi banyak banget kan. Kalau udah rebutan kru, Iya. lu bentar lagi ada masa di rebutan poster pasti. Bentar lagi. Udah itu aja Tahun dia depan, lagi iya, tahun depan aja lihat. dia lagi itu pasti itu aja. Amin ya semoga ya. Dan mungkin akan membuat lu kembali ke Jakarta, Evan. Bisa jadi. Iya, Bisa jadi kan. Kalau lu, ini pertanyaan dari gue nih Van. Kita kan akan jalan 2-3 film untuk kontak 2 ya. Ntar kita tambah ya Van. Tambah kurang ya Van. Untuk poster ya. Biasanya Van, kalau misalnya ini kalau ketemu klien ya, lu udah merasa punya ide gini, tapi ternyata klien lu atau guenya punya ide yang konflik lah, beda. Biasanya lu meyakinkan supaya ide gue yang dibeli, tapi gimana caranya si klien juga harus diakomodir. Itu biasanya gimana Van? Iya. Sebenarnya juga proses belajar tuh. Dulu emang waktu sebelum masuk ke film idealisnya tinggi banget tuh. Iya. Pasti pengen jadiin apa yang ada di pikiran kan. Iya. Tapi setelah masuk ke film memang nggak bisa sih kalau kayak gitu, karena yang punya project kan ya memang si either showrunnernya atau produsernya, sutradaranya itu kan. Dan mereka udah punya visi yang sangat jelas gitu akan dibawanya ke arah mana gitu. Dan seringkali ketika gue bikin sesuai yang apa gue bayangkan itu nggak cocok dengan apa yang mau dikomunikasiin ceritanya. Jadi semakin lama sih gue belajar untuk semakin ngebaca suatu proyek itu dari persepsi mereka ini sih yang punya proyeknya gitu. Kayak kenapa mereka ngarahin seperti ini, terus apa yang mau dijual gitu-gitunya. Jadi emang semakin nggak sedefensif dulu gitu. Lebih adaptif dengan kata lain, dan lebih adaptif, betul. Kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Dan ketika lu present gitu, kan nggak semua klien dong langsung lu present, keren banget, oke. Ketika jawaban dia, sorry Van, kok desain lu jelek ya? Atau nggak, jangan ngomong jelek, itu terlalu kasar. Misalnya, boleh nggak minta opsi? Lu datang minta opsi. Kok udah berapa kali minta opsi terus? Lu merasa biasanya gimana Van kalau udah kayak gitu Van? Pasti pernah dong. Kan bilang 10 kali itu kan. Kalau opsi 10 kali, kalau dari awal dia bahkan 10 kalinya bongkar dari awal kan berasa juga. Biasanya gimana Van? Gimana tuh Van? Biasa gue akan coba ajak untuk kayak meeting ulang gitu sih, kayak briefing sebenarnya apa yang nggak works dari draft yang gue deliver gitu. Apa yang nggak cocok dan sebenarnya yang dimaksudkan tuh mau seperti apa objektifnya kan. Lagi-lagi balik ke storytelling tadi, apa yang mau disampaikan, dan dari situ gue coba cara kayak gitu ya. Kayak kalau untuk sampai yang ngajak meeting ulang itu enggak sih, kayaknya belum pernah. Tapi untuk berjalan. Tapi minta revisi mah pasti ya. Biasa di draft awal sih kayak apa sih yang bikin nggak cocok gitu. Iya. Sebenarnya sama Mas, waktu kita logo Imaginary itu sama tuh. Itu juga bongkarnya benar-benar bongkar, karena gue sama Eros merasa nggak jelek. Jadi gue bukan desainnya jelek, tapi kayaknya perlu sedikit lagi apa yang bisa masuk, sampai akhirnya logo yang sekarang ketemu itu juga biasanya kan butuh waktu untuk ketemu dikit lagi ngerubah. Ya coba deh Mas, nanti lu sama Evan. Ya coba deh nanti. Ntar ngerasain pengalamannya. Oke. Will do. Jadi poster udah, impian berikutnya art director. Dan sekarang kalau dari gue pertanyaan terakhir, kapan lu biasanya siap menolak pekerjaan, Van? Kalau lagi penuh udah pasti lu tolak, atau lu masih ambil? Ini udah 2 nih, tapi satu nih proyeknya menarik. 2 nih proyeknya menarik, atau uangnya yang menarik? Iya, kalau menarik mah ambil aja. Oh, berarti masih muda. Masih sikat aja. Energi masih cukup besar untuk dia selip-selipin. Ngurangin tidur. Iya, energi masih besar untuk mungkin dalam waktu bersamaan ambil 4-5 proyek kayak gitu. Ya nggak, Van? Iya, tuh. Apa yang membuat tapi kalau lu ngambil gitu, Van ya? Kalau topiknya mirip poster film deh, kita ambil contohnya. Topiknya mirip, biasanya kalau biar hasilnya juga nggak mirip, gimana, Van? Lu nyari kreatif ya, Van? Itu lagi balik ke tadi apa yang mau dikomunikasiin tuh sama filmmakernya. Terus kemudian biasa coba cari apa yang bikin film ini beda sih, kayak unsur apa yang either itu mungkin dari let's say punya set tertentu yang ikonik, atau tema tertentu yang beda dari yang lain gitu. Mungkin bisa. Jadi selalu ada pembeda, pasti selalu ada yang bikin yang nggak mirip itu apa? Jadi lu cari di sananya, ya kan? Oke. Lagi lupa ada satu pertanyaan buat gue. Poster favorit lu apa, Van? Hollywood atau Indonesia deh? Iya. Aduh, kalau ditanya ini susah ya.
Pasti pernah ditanya dan lu susah bro. Gak usah favorit deh, yang lu pokoknya ya lu suka deh poster ini gitu. Yang terpintas sekarang ya. Iya. Gue suka posternya Spencer yang teaser poster. Oke. Yang ada si tokoh utamanya nunduk ke bawah. Iya. Oke. Yang saat ini terpintas itu sih poster luar. Indonesia? Jangan poster lu sendiri ya. Enggak dong. Gue suka posternya Yuni. Yuni. Ketika berhenti di sini. Oke. Ya semoga nanti poster lo akan jadi favorit buat orang-orang ya. Amin. Jadi tadi kalau buat teman-teman yang desainer pengen masuk ke poster, salah satunya memang jangan malu untuk mempersiapkan deck kayak Evan tadi itu. Jadi deck-deck yang kalau menurut gue malah kalau lu udah tahu bahkan ide filmnya apa, bikin aja daminya. Walaupun lu harus rela bahwa ide lu nanti mungkin jadi inspirasi dia. Tapi siapa tahu memang itu adalah pintu buat kerjasama. Betul. Kan. If Evan udah membuktikan itu. Gitu. Van, terima kasih banyak udah hadir di sini. Thank you sudah berbagi. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Van. Semoga proyeknya makin banyak. Amin. Semoga kerjasama kita bisa berjalan terus. Dan segera jadi art director. Amin. Teman-teman yang sudah menonton episode ke 131, terima kasih. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan di aplikasi Spotify dan lain-lain untuk podcastnya. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas dan sampai ketemu di episode ke 132. Terima kasih teman-teman.